Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman yang syarat dengan fitnah dan ujian, terdapat sebuah kisah yang menggugah hati tentang pertemuan antara Nabi Khidir alaihissalam dan juga Dajjal, makhluk yang dipercayai sebagai pembawa fitnah di akhir zaman. Kisah ini menjadi pengingat penting bagi umat Islam akan kekuatan iman dan perlindungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang saleh. Nabi Khidir alaihissalam yang dikenal dengan kebijaksanaan dan pengetahuan yang luas ditakdirkan untuk bertemu dengan Dajjal Al-Masih dalam suatu peristiwa yang luar biasa. Pertemuan ini bukan sekedar pertemuan antara dua individu, tetapi sebuah simbol dari perjuangan antara kebaikan dan kejahatan, antara iman dan kekufuran. Dalam kisah ini, Nabi Khidir menunjukkan keteguhan iman dan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi ujian besar yang dibawa oleh Dajjal. Dajjal dengan segala tipu daya dan fitnahnya mencoba menggoyahkan keyakinan orang-orang beriman. Namun, Nabi Khidir dengan izin Allah Subhanahu wa taala berhasil mengatasi segala rintangan dan godaan yang dihadirkan oleh Dajjal. Keberanian dan keteguhan hati Nabi Khidir dalam melawan Dajjal menjadi teladan bagi umat Islam untuk selalu memegang teguh keimanan dan ketakwaan, meskipun dihadapkan dengan cobaan yang sangat berat. Kisah pertemuan juga mengajarkan bahwa Allah selalu memberikan perlindungan dan bimbingan kepada hamba-hambanya yang taat dan beriman. Melalui kisah ini, umat Islam diingatkan untuk terus memperkuat iman dan selalu berdoa memohon perlindungan Allah dari segala fitnah dan ujian yang mungkin datang. Dalam menghadapi segala bentuk cobaan, kisah ini mengajarkan pentingnya memiliki keteguhan iman dan keyakinan bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi mereka yang beriman dan bertakwa. Pada suatu masa, ketika kegelapan moral dan kebatilan semakin mewabah di muka bumi, tanda-tanda kehadiran Dajjal, sosok yang telah diramalkan akan muncul sebagai ujian terbesar bagi umat manusia, mulai muncul satu persatu. Di tengah kekacauan tersebut, Nabi Isa, Nabi Khidir alaihissalam, sosok yang diberkahi dengan kebijaksanaan dan keberkahan, dipilih oleh Allah untuk menjadi saksi dari salah satu peristiwa penting dalam kisah kehidupan Dajjal. Sebuah riwayat menarik menyebutkan bahwa Nabi Khidir alaihissalam dengan petunjuk dan izin Allah bertemu langsung dengan Dajjal, sang fitnah besar yang mencoba menggoda keimanan manusia. Pertemuan itu menjadi momen yang mempertegas kekuatan keimanan dan keteguhan hati Nabi Khidir dalam menghadapi ujian yang begitu besar. Dajjal dengan segala tipu daya dan kedustaan yang dimilikinya mencoba memengaruhi Nabi Khidir dengan berbagai godaan dan rayuannya. Namun, keimanan yang teguh dan keberkahan yang disertai dengan petunjuk ilahi membuat Nabi Khidir mampu menjaga hatinya tetap kokoh dan teguh di jalan kebenaran. Meskipun pada akhirnya Dajjal memperoleh kekuatan untuk memenggal kepala Nabi Khidir, Allah dengan kekuasaannya yang maha kuasa menghidupkan kembali Nabi Khidir, menjadikannya itu sebagai bukti keajaiban dan perlindungannya terhadap hamba yang taat. Kisah ini selain menjadi peringatan akan kehadiran Dajjal sebagai ujian terbesar di akhir zaman nanti, juga menegaskan bahwa keimanan yang teguh dan perlindungan Allah senantiasa hadir bagi hambanya yang menjalani kehidupan dengan penuh kepatuhan dan ketakwaan. Riwayat yang mengisahkan tentang kehidupan legendaris dan keabadian Nabi Khidir alaihissalam menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan spiritual umat Islam. Seiring dengan kabar yang tersebar luas tentang keberadaan beliau yang masih hidup hingga kini, bahkan di antara jalinan zaman yang terus berubah, menguatkan keyakinan bahwa Nabi Khidir tetap hadir, menatap masa depan dengan bijaksana hingga momen kelahiran fitnah terbesar, yaitu Dajjal Al-Masih. Dalam riwayat yang memperdengarkan melalui berbagai sumber, terungkaplah bagaimana pertemuan epik antara Nabi Khidir dan Dajjal, seorang yang dianggap sebagai ujian terbesar bagi umat manusia. Dikisahkan bahwa saat pertemuan ini terjadi, Dajjal dalam kesombongan dan ditipu dayanya merenggut nyawa Nabi Khidir dengan memenggal lehernya.
memulai babak baru dalam perjalanan menuju kemunculan Dajjal yang dipercayai akan menjadi tanda akan berakhirnya zaman ini. Dajjal sebagai manifestasi fitnah yang paling dahsyat di penghujung zaman dianggap sebagai tanda akan datangnya kiamat. Pengakuannya sebagai Tuhan, pemilik surga dan neraka menjadi ujian yang luar biasa bagi manusia yang rentan tergoda oleh kekuasaan dan janji kebahagiaan duniawi. Namun, dalam kegelapan fitnah tersebut, cahaya kebenaran terus bersinar. Kisah pertemuan antara Nabi Khidir dan Dajjal menjadi cerminan dari kekuatan iman yang teguh dan perlindungan ilahi yang senantiasa hadir bagi hambanya yang beriman. Meskipun dalam ujian yang paling berat sekalipun, kebenaran akan selalu menang, dan Allah yang Maha Kuasa akan senantiasa menjaga kebenarannya dan hambanya yang taat. Dajjal yang terkenal dengan segala kecurangan dan tipu dayanya digambarkan dalam banyak tradisi sebagai sosok yang akan muncul di akhir zaman. Konon, ia akan dengan tegas mengenakan topeng keislaman, memberdaya umat Islam dengan klaim palsu sebagai seorang muslim yang benar-benar taat. Namun, di balik kedoknya yang religius, dalam kesombongannya yang besar, Dajjal akan mengklaim dirinya sebagai seorang nabi, bahkan mencapai puncak kedustaan dengan mengklaim dirinya sebagai Tuhan itu sendiri. Imam Ahmad, salah seorang ulama terkemuka dalam tradisi Islam, di dalam kutipannya mengungkapkan salah satu ciri unik dari makhluk ini. Ia menyebutkan keberadaan seekor keledai yang luar biasa, yang mampu terbang. Keledai ini memiliki lebar kedua telinganya mencapai 40 hasta. Dengan kekuatan luar biasa yang memungkinkannya menempuh jarak yang sangat jauh dalam satu langkahnya. Keajaiban ini menambahkan dimensi yang lebih dalam kisah fitnah Dajjal, yang konon keledai ini bahkan mampu memakan api dan menghembuskan asap, menambahkan unsur keajaiban yang menakjubkan dalam kisah fitnah Dajjal yang dipercayai oleh umat Islam. Kisah tentang Dajjal dan keledainya juga luar biasa. Tidak hanya menjadi peringatan akan bahaya dari tipu daya dan kesombongan, tetapi juga menunjukkan kompleksitas dan kedalaman dalam gambaran tentang akhir zaman dalam tradisi Islam. Kekuatan Dajjal tak terbatas pada kemampuannya untuk mengecoh dan mengelabui, tetapi juga dalam hal menghadapi hal-hal yang gaib. Dikatakan dalam hadis bahwa Dajjal akan mengembara ke seluruh penjuru dunia, membawa fitnah yang merusak kecuali di Mekah dan Madinah. Nabi SAW menegaskan bahwa Dajjal tidak akan mampu menembus perlindungan yang Allah berikan untuk dua kota suci tersebut. Bahkan, setiap jalan masuk akan dijaga oleh barisan malaikat, sehingga Dajjal tidak akan dapat masuk ke dalamnya. Keajaiban dan kekuatan Dajjal tak terbatas, bahkan sampai pada tingkat mampu menghidupkan kembali orang yang telah mati, menciptakan kebingungan dan kegoncangan di antara umat manusia yang lemah imannya. Namun, di balik segala kekuatan dan tipu daya Dajjal, Allah senantiasa menjanjikan bahwa kebenaran akan menang, dan hanya kepadanya kita berharap untuk mendapat perlindungan dan petunjuk dalam menghadapi ujian terbesar di penghujung zaman. Dajjal tidak hanya dikenal karena kemampuannya menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang sakit, atau bahkan mendatangkan kesuburan, tetapi juga karena kemampuannya yang luar biasa dalam menciptakan keajaiban yang menakjubkan. Dikatakan bahwa Dajjal mampu membawa sungai-sungai surga dan neraka ke permukaan bumi, memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, serta memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman. Keahlian ini membuatnya tampak seperti penguasa alam semesta, mampu mengendalikan unsur-unsur alam dengan kemauannya sendiri. Namun, di balik semua keajaiban tersebut, Dajjal juga memiliki sisi yang gelap. Dikatakan bahwa segala kemampuan yang dimilikinya hanyalah sihir atau tipu daya semata. Dalam hadis, disebutkan bahwa pada musim kemarau, Dajjal akan menguji manusia dengan bertanya, apakah mereka menginginkan api atau air? Jawaban mereka akan ditafsirkan dengan cara yang menyesatkan, menambahkan kebingungan di antara umat manusia yang mudah terpedaya.
Dajjal juga bekerja sama dengan para setan dan golongan jin, termasuk jin Qorin yang wajahnya sama persis dengan orang-orang yang telah meninggal dunia. Mereka menggunakan tipu daya dan ilusi untuk menyesatkan umat manusia, menciptakan kekacauan dan kebingungan di muka bumi. Namun, dalam kegelapan fitnah Dajjal, muncullah Nabi Khidir alaihissalam, sosok yang diberkahi dengan hikmah dan kebijaksanaan. Pada pertemuan epik antara Nabi Khidir dan Dajjal, beliau mengungkapkan seluruh fitnah dan kebohongan yang disebarkan oleh Dajjal. Dengan kesaksian dan kebenaran yang dibawanya, Nabi Khidir meyakinkan umat manusia akan hakikat sesungguhnya dari Dajjal. Namun, kesaksian Nabi Khidir tidak diterima dengan baik oleh Dajjal. Dalam tindakan dan keangkuhannya, Dajjal memenggal kepala Nabi Khidir, memamerkan kekuatannya sebagai upaya meruntuhkan keyakinan umat Islam. Namun, meskipun tubuhnya dipenggal, kebenaran yang dibawa oleh Nabi Khidir tetap bersinar terang, menjadi cahaya yang membimbing umat manusia di tengah-tengah kegelapan fitnah Dajjal. Setelah kejadian tragis Nabi Khidir terpenggal dan tubuhnya tercincang, Dajjal dengan bangga memamerkan kekuasaan sihirnya dengan menghidupkan kembali Nabi Khidir dengan penuh kebanggaan. Dajjal menantang semua orang yang menyaksikan keajaibannya, menyatakan bahwa bukti kekuasaannya sebagai Tuhan telah terbukti. Pengikut-pengikut fanatiknya semakin yakin bahwa Dajjal memang adalah Tuhan yang mereka sembah. Namun, dalam keberanian dan kebenaran yang tak tergoyahkan, Nabi Khidir kembali menentang Dajjal dengan bersaksi bahwa Dajjal bukanlah Tuhan. Dengan penuh keyakinan beliau menyatakan bahwa Dajjal tidak akan pernah melakukan hal ini kepada siapapun setelahnya. Namun, Dajjal tidak terima dengan penolakan tersebut dan mencoba memenggal Nabi Khidir untuk kedua kalinya. Namun, atas izin Allah, Dajjal tidak mampu membunuhnya dengan cara tersebut. Bahkan pedang dan gergaji pun tidak mampu melukai tubuh Nabi Khidir alaihissalam. Dalam kesia-siaan dan kekalahan Dajjal, ia pun melemparkan Nabi Khidir ke dalam neraka. Namun, dalam hadis yang menjelaskan kejadian tersebut, disebutkan bahwa orang-orang yang menyaksikan kejadian itu mengira bahwa Nabi Khidir dilemparkan ke neraka. Namun Nabi Muhammad SAW segera menegaskan bahwa sebenarnya Nabi Khidir dilemparkan ke surga yang mulia di sisi Allah. Dia adalah seorang yang derajatnya tinggi di mata Tuhan, seorang syuhada yang paling agung. Setelah kejadian tersebut, sebagian umat semakin yakin dan segera berbaiat kepada Imam Mahdi. Mereka menyadari bahwa Imam Mahdi adalah orang yang derajatnya paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Khidir alaihissalam adalah syuhada yang paling agung di mata Tuhan. Ajal Nabi Khidir alaihissalam pun ditunda hingga ia mengingkari Dajjal. Dalam kutipan riwayat hadis yang dikenal dari Abu Zaid Al-Khudri, diceritakan bahwa seorang pria yang dibunuh dan dihidupkan kembali oleh Dajjal diyakini sebagai Nabi Khidir alaihissalam. Namun, ketika para saksi ditanya, apakah pria tersebut adalah Nabi Khidir? Mereka menolak klaim tersebut. Dajjal dalam kesombongannya bertekad untuk membuktikan keyakinannya bahwa pria itu adalah dirinya sendiri. Ia pun mengulangi tindakan membunuh dan menghidupkannya kembali. Namun upaya Dajjal untuk membunuhnya kembali itu gagal dan sia-sia. Allah memberikan dukungannya terhadap keyakinan akan keberadaan Nabi Khidir. Mereka merujuk pada sejumlah hadis yang menyebutkan tentang keutamaan Nabi Khidir, menegaskan bahwa keberadaannya bukanlah sekedar mitos atau legenda, melainkan sebuah fakta yang didukung oleh sumber-sumber yang diakui dalam tradisi Islam. Penegasan ini menyoroti kompleksitas dalam kisah Dajjal dan Nabi Khidir, menunjukkan bahwa perdebatan dan interpretasi yang meluas di kalangan ulama merupakan bagian dari warisan intelektual yang kaya dalam Islam. Identitas dan peran pria yang dihidupkan kembali oleh Dajjal menjadi subjek dari diskusi mendalam, yang tidak hanya mengingatkan akan bahaya dan tipu daya Dajjal, tetapi juga menyoroti makna mendalam dalam keberadaan Nabi Khidir dalam tradisi keagamaan. Kisah ini menjadi cermin bagi umat Islam untuk terus merenungkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam menghadapi godaan dan tantangan dalam hidup mereka. Tentang kehidupan Khidir, terdapat beragam pandangan dan interpretasi yang melahirkan diskusi di kalangan ulama. Salah satu pandangan yang terkenal adalah bahwa Nabi Khidir tidak menikah dan tidak memiliki keturunan. Namun menurut Imam Nawawi dalam syarahnya, Nabi Khidir tinggal dan beribadah di laut
Pandangan ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi, di mana Nabi Musa alaihissalam bertemu dengannya yang sedang beribadah di tengah laut, menunjukkan bahwa keberadaannya terkait erat dengan elemen laut dan kehidupan spiritual yang dalam. Selain itu, terdapat juga riwayat yang menyatakan bahwa para wali Allah, orang-orang soleh, dan ulama yang telah mencapai derajat tinggi spiritual pernah berjumpa dengan Nabi Khidir. Pertemuan ini menjadi momen penting dalam perjalanan spiritual mereka, di mana mereka dapat memperoleh hikmah dan pelajaran yang berharga dari sosok yang dianggap memiliki kedalaman pengetahuan dan kebijaksanaan spiritual. Pandangan-pandangan ini memberikan gambaran yang lebih luas tentang kehidupan Nabi Khidir, menyoroti dimensi spiritualnya yang dalam serta pengaruhnya terhadap orang-orang yang berusaha mendekati Allah dengan penuh keikhlasan dan juga ketulusan. Kisah Nabi Khidir tidak hanya menjadi bagian dari warisan keislaman yang kaya, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi mereka yang tengah mencari makna dalam perjalanan spiritual mereka. Beberapa ulama menjelaskan bahwa ada tanda-tanda fisik yang membedakan Nabi kita alaihissalam, termasuk ibu jari yang tak bertulang. Memang, tanda-tanda tersebut sudah ada sejak lahirnya. Semua ini merupakan bagian dari kisah besar yang menjadi bagian warisan keimanan kita. Kisah tentang Nabi Khidir adalah pelajaran berharga bagi kita, menginspirasi dan memberikan pemahaman tentang keajaiban dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Semoga cerita ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumber pembelajaran yang berharga bagi kita semua. Semoga kita termasuk orang-orang yang selamat dari fitnah Dajjal. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.